Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa dengan mudah melakukan amalan-amalan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan ini amalan yang ikhlas hanya karenanya, dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang agung, pahala yang mulia, dan menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisinya dan bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, selalu kita taati, selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berdakwah merupakan amalan yang sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Amalan yang sangat mulia. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah kenyataan bahwa berdakwah adalah tugas yang paling utama dari para rasul, para nabi, dan orang-orang yang saleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah menjadi amalan atau tugas yang paling utama bagi para rasul dan para nabi, ini menunjukkan bahwa ini merupakan amalan yang istimewa. Karena yang mengemban amanah ini adalah orang-orang yang istimewa. Tidaklah suatu amalan dibebankan kepada orang-orang yang istimewa kecuali karena amalan-amalan tersebut adalah amalan yang istimewa. Oleh karenanya, marilah kita semangat untuk mendakwahkan kebenaran. Marilah kita semangat untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semangat untuk mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menunjukkan bahwa berdakwah merupakan amalan yang sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam adalah bahwa berdakwah bisa menjadikan seseorang menjadi orang yang paling baik perkataannya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Tidak ada orang yang lebih baik perkataannya melebihi orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut beramal saleh dan dia mengatakan, innani minal muslimin. Sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin menjadi orang-orang yang paling baik perkataannya? Kalau kita ingin menjadi orang yang paling baik perkataannya, maka marilah kita berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menjalankan syariat yang Allah bebankan kepada mereka dalam kehidupan dunia ini. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan
bahwa amalan berdakwah merupakan amalan yang sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam, adalah pahalanya yang sangat besar sekali. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pahala yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Fawallah la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Beliau bersumpah demi Allah, seandainya ada satu orang saja yang mendapatkan hidayah karenamu, maka itu lebih baik daripada onta merah, daripada engkau memiliki onta merah. Dan onta merah ini merupakan harta yang sangat berharga sekali di zaman beliau masih hidup. Orang kalau ingin mengatakan bahwa ini sangat berharga sekali, ketika itu mereka mengatakan seperti perkataan beliau ini, khairun laka min humurin na'am. Itu lebih baik bagimu melebihi onta merah yang engkau miliki. Ini menunjukkan bahwa berdakwah akan mendatangkan pahala yang sangat besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, "Man da'a ila khair." Barang siapa yang berdakwah kepada kebaikan, man da'a ila huda, barang siapa yang berdakwah kepada hidayah, kepada petunjuk, kepada kebenaran, kana lahu minal ajri, maka dia akan mendapatkan pahala mithlu ujuri man tabi'ah, seperti pahalanya orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut sama sekali. Bayangkan kalau kita mendakwahkan agar orang-orang melakukan sholat, akhirnya mereka menjalankan sholat. Kalau misalnya mereka mendapatkan pahala 100, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada kita 100 tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Kalau misalnya kita mengajak orang-orang untuk berpuasa Ramadan, akhirnya mereka berpuasa, mereka mendapatkan pahala puasa, kita juga mendapatkan pahala seperti pahala puasa mereka. Dan pahala puasa, pahala yang sangat istimewa. Kita mengajak orang-orang untuk melakukan umrah misalnya, melakukan haji. Akhirnya mereka semangat untuk melakukan umrah, semangat untuk melakukan haji. Dan mereka berangkat untuk melakukan ibadah itu. Mereka mendapatkan pahala yang besar. Kita juga mendapatkan pahala seperti pahalanya mereka. Bayangkan kalau yang mengikuti dakwah kita orang banyak. Kalau kita menyemangati orang untuk membaca Al-Quran, setiap hurufnya dia akan mendapatkan 10 pahala kebaikan. Kita yang mengajak mereka untuk membaca Al-Quran mendapatkan pahala yang sama dengan pahala tersebut. Bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa? Pahala yang sangat banyak dan sangat besar akan kita dapatkan dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan coba bayangkan betapa banyak dan besarnya pahala yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang beramal kebaikan kecuali datangnya dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdakwah dapat pahala dari dakwah kita. Rasulullah mendapatkan pahala yang sama dengan pahala yang kita dapatkan dari dakwah kita. Kita beribadah apapun, Rasulullah mendapatkan pahala seperti pahala ibadah kita. Coba bayangkan betapa banyaknya pahala yang didapatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW
Karena kita tidaklah mendapatkan syariat ini, tidaklah kita bisa mengetahui syariat ini kecuali dari jalan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semangatlah untuk berdakwah. Ini merupakan ladang pahala yang sangat luar biasa. Kemudian keutamaan yang terakhir yang bisa Ana sampaikan di sini, bahwa berdakwah bisa menjadi amal jariah. Walaupun kita sudah meninggal, kita masih bisa mendapatkan pahala yang sangat besar dari dakwah kita. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalath, sadaqah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah." Apabila seorang manusia meninggal, maka semua amalannya akan terputus kecuali 3 amalan. Ya, semua amalan pahalanya akan terputus kecuali 3 amalan yang dia lakukan ketika dia masih hidup. Yang pertama, sedekah jariyah, wakaf. Dia melakukan wakaf ketika masih hidup. Dia sudah meninggal, amalan wakafnya ini masih mendatangkan pahala bagi dia. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Dan ini tidak lain kecuali dengan jalan berdakwah. Tidak mungkin ilmu diambil manfaatnya oleh orang lain kecuali dengan apa? Dengan jalan berdakwah, menyebarkan ilmu tersebut. Bisa dengan mulut, bisa dengan tulisan, bisa dengan cara yang lain. Semua ilmu yang kita sebarkan, kita dakwahkan, dan diambil manfaatnya oleh orang lain, maka setelah kita meninggal, kita tetap akan mendapatkan pahala dari ilmu yang kita sebarkan. Kemudian yang terakhir, awwaladin salihin yad'u lah, anak saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Ya, anak itu hasil dari amalan seseorang ketika masih hidup. Ketika dia meninggal, anaknya masih hidup, melakukan amalan-amalan yang mulia, maka orang tersebut juga mendapatkan pahala seperti pahala amalan-amalan dari anaknya tersebut. Ya, ketika anaknya berdoa untuk memintakan ampun, maka si mayit juga mendapatkan manfaat yang besar dari doa seorang anaknya. Ketika anaknya melakukan amalan ibadah, maka orang tua juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anak tersebut adalah bagian dari amalannya. Demikian para jemaah sekalian, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semangat untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.